Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Mairina Panjaitan dengan NPM 21211404 sebagai moderator. Akan menyampaikan materi kami yang berjudul keganasan tumor terlibat dengan kotak peralatan homolog prokariotik. Latar belakang: resistensi kanker terhadap terapi. Fenomena multifaktorial yang memberikan kelangsungan hidup sel dan perkembangan tumor yang akhirnya mengarah pada metastatis dan invasi jaringan sehat. Secara keseluruhan, mekanisme multidrug resistance dan radio resistance menyumbang skor kematian akibat kanker di seluruh dunia. Kedua, apoptosis adalah fenomena yang memastikan keseimbangan yang berhasil antara morfogenesis dan proliferasi multiseluler menjadi proses pembunuhan sel yang disukai oleh beberapa obat anti kanker. Protein dengan homologi prokariotik yang tinggi memungkinkan sel tumor untuk melepaskan diri dari komunitas multiseluler secara energetik. Sama halnya dengan organisme uniseluler lainnya, kondisi anaerobik fakultatif dapat dengan penuh semangat menopang sel tumor individu. Yang ketiga, strategi yang paling efisien untuk bertahan hidup terhadap tantangan kimia dan fisik adalah dimiliki oleh tumor ganas dan prokariotik. Mekanisme pertahanan yang terlalu aktif menyebabkan salah satu saklar sentral dalam perilaku sel manusia multiseluler berkomitmen untuk perilaku uniseluler, sementara sel normal mengalami apoptosis dan kematian mempertahankan struktur multiseluler. Sel tumor menolak tantangan dan bertahan sebagai individu sehingga membahayakan keberadaan multiseluler. Definisi tumor: secara keseluruhan, mekanisme multidrug resistance dan radio resistance menyumbang skor kematian akibat kanker di seluruh dunia, mendorong para peneliti kanker untuk menemukan solusi baru. Kemajuan dalam biologi molekuler kanker telah menampilkan molekul kunci yang memungkinkan terapi terarah target baru. Namun, terapi konvensional dan bertarget menemukan jalan buntu yang sama. Pada titik tertentu, sel tumor mulai bertahan hidup, berkembang biak, dan menyebar di bawah kondisi yang sel sehat tidak bisa dengan efek samping yang parah. Hubungan homolog dengan tumor. Kumpulan virus dan prokariotik yang diekspresikan ini homolog dekat dalam jaringan protein tumor memberi mereka keuntungan dibandingkan sel normal. Untuk menilai validitas hipotesis urutan protein manusia yang terlibat dalam apoptosis, metabolisme energetik, mobilitas dan adesi sel, resistensi kemo dan radio disejajarkan dengan homolog yang ada dalam bentuk kehidupan lain. Tidak termasuk semua eukariota menggunakan PSI BLAST dengan pembuktian lebih lanjut dari data yang tersedia dalam literatur. Selanjutnya, materi kami akan disampaikan oleh teman kami yaitu Cikal Azura. Kepada teman kami Cikal Azura, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Cikal Azura dengan NPM 2121140056. Di sini saya akan menyampaikan tentang kelompok protein.
yakni analisis kesamaan urutan protein menggunakan PSI BLAST atau alat pencari penyelarasan lokal berbasis posisi spesifik untuk menyaring homolog protein manusia yang terlibat dalam apoptosis, metabolisme energik, mobilitas sel dan adesi. Pada kelompok protein terbagi menjadi protein terkait apoptosis, protein terkait metabolisme energi, protein terkait kemoresistensi, dan protein terkait radioresistensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein terkait apoptosis. Apoptosis adalah fenomena yang memastikan keseimbangan yang berhasil antara morfogenesis dan proliferasi multiseluler menjadi proses pembunuhan sel yang disukai oleh beberapa obat anti kanker. Protein pro-apoptosis kunci berbagai konservasi tinggi dalam metazoans sebagai DNA seinternukleosomal yang diaktifkan kapse. Salah satu ciri kematian sel apoptosis, kegagalan untuk melibatkan apoptosis dapat terjadi dari mutasi pada salah satu regulator pusatnya, protein P53 suppressor tumor. Di antara fungsi yang dilakukan oleh P53 adalah kontrol siklus sel dan aktivasi transkripsi protein pro-apoptosis. Inaktivasi fungsionalnya juga dicapai dengan mutasi dan knockdown oleh protein virus. P53 protein DNA dinding domain cluster sebagai besar mutasi ditemukan di hampir semua tumor. Mutasi ini mempengaruhi stabilitas P3, mengganggu oligomerisasi dan akibatnya fungsi pengaturannya. Secara termodinamika, akumulasi mutasi ini dapat menyebabkan perubahan energi dan stabilitas bebas protein. Selanjutnya ada protein terkait metabolisme energi, yaitu sel ganas meningkatkan perubahan metabolisme penting untuk mempertahankan keganasan dan perkembangan tumor. Salah satu yang paling signifikan adalah efek Warburg, produksi glikolitik ATP dalam kondisi aerob yang dimiliki oleh sebagian besar sel kanker. Hubungan evolusioner dari aktor utama seperti heksokinase 2 telah diselidiki karena perannya dalam glikolisis. Ekspresi berlebih heksokinase 2 pada tumor mendukung efek Warburg dan memiliki sejumlah homolog prokaryotik. Protein ini bertanggung jawab untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6P melalui transfer fosfat dari ATP. Langkah pertama yang irreversibel dari jalur glikolitik. Terima kasih. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cika Lazura atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Warhamni Anastasia Sirait. Kepada teman kami Warhamni Anastasia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warhamni Anastasia Sirait, NPM 21211408 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pada teman saya tadi. Protein terkait kemoresistensi, yaitu setelah ditantang oleh obat-obatan sel yang diubah dapat mengembangkan resistensi multi obat atau MDR yang mencegahnya dibunuhnya oleh beberapa obat anti kanker yang tidak terkait. Protein-protein ini dapat menyelamatkan sel-sel dari kematian dengan secara aktif mengekstrusi obat-obatan toksikan ke tingkat yang toleran. Sel prokaryotik juga dapat mempertahankan diri baik terhadap produksi ROS. Staphylococcus dapat dibunuh secara intraseluler oleh ROS yang dihasilkan oleh makrofag manusia. Tetapi karena ini bakteri ekspres katalase itu dilindungi efek mematikan dari H2O2. Cara efisien tinggi yang digunakan organisme multiseluler purba untuk mempertahankan diri dari ROS dan xenobiotik menyebabkan strategi tersebut menjadi dilestarikan. Sementara sel-sel tumor mengekspresikan mekanisme pertahanan antioksidan secara berlebihan dan bertahan.
Protein terkait radiosistensi. Protein terkait radiosistensi seiring dengan MDR, fenotip tumor yang paling agresif termasuk radioresistensi perbaikan kerusakan NDA yang diinduksi radio, terutama kerusakan untai DNA. Toksitas sistemik merupakan faktor pembatas dosis karena konsentrasi oksigen yang rendah di lokasi tumor. Ekspresi berlebihan dari mekanisme antioksidan dan protein sistem perbaikan sel-sel tumor menolak tingkat terapi radiasi. Sel-sel ganas memperoleh kemampuan untuk meninggalkan situs asli dan menyebar ke lokasi lain untuk membentuk koloni baru. Metasis adalah fenomena yang sangat terkoordinasi. Sel-sel ganas harus menurunkan regulasi ekspresi molekul adesi dan melepaskan diri dari situs primer tumor, mencerna matriks ekstraseluler atau EM untuk meningkatkan mobilitas dan invasi, menghindari anoikis, yaitu apoptosis setelah pelepasan dari situs utama tumor, dan upregulat ekspresi molekul adesi untuk menempelkan situs baru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami, Warhamni Anatasya Sirait. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Faiha Nashwa Lubis. Kepada Faiha Nashwa Lubis, kami persilahkan. Assalamualaikum, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Faiha Nashwa Lubis dengan MPM 21211401. Implikasi untuk terapi target directed mengikuti hipotesi yang disajikan di sini jika mesin yang memungkinkan sel tumor berkembang biak dan bertahan untuk terapi yang tersedia dibangun oleh homolog prokaryotik dan virus, dan mesin kuno ini sangat efisien sehingga memungkinkan sel prokaryotik untuk bertahan dan menjajah setiap lingkungan di seluruh dunia. Target untuk obat baru harus mengurungkan sebagai besar protein atau proteinomen dengan homologi yang lebih rendah dengan prokariota dan virus. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami, Faiha Nashwa Lubis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Mufti Firadillah. Kepada teman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Fira, MPM dari 2121-14-029 akan melanjutkan materi dari teman saya. Kesimpulan dari materi berikut. Resistensi kanker terhadap terapi adalah fenomena multifaktorial yang memberikan kelangsungan hidup sel dan perkembangan tumor, yang akhirnya mengarah pada metastasis dan invasi jaringan sehat. Secara keseluruhan, mekanisme multidrug resistance dan radioresistance menyumbang skor kematian akibat kanker di seluruh dunia, mendorong para peneliti kanker untuk menemukan solusi baru. Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the solar system. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mufti Firadillah. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.